Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di Santa Maria Immaculata Kalideres di Aula Kasih sedang berlangsung selama 2 hari sejak kemarin dan hari ini seminar tentang ekoenzim yang disampaikan oleh Dr. Joanne. Seminar ini berbicara tentang apa itu ekoenzim, bagaimana cara membuatnya, dan apa yang bisa dihasilkan dari ekoenzim itu. Intinya adalah bahwa ekoenzim bisa menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan, menghilangkan polusi, baik itu polusi udara maupun polusi air dan juga polusi yang lain. Dan menurut saya ini sangat penting karena situasi kita itu sebetulnya kritis. Alam semesta ini sungguh-sungguh rusak, iklim sungguh-sungguh berubah drastis dan sudah menyebabkan banyak penderitaan, bahkan kematian. Dan kita perlu mengerjakan bersama dalam proses penyelamatan bumi ini. Karena sebetulnya kita ini di bumi ini seperti di dalam sebuah kapal besar. Kapal besar yang bagian bawahnya itu berisi mesin yang menggerakkan kapal besar ini. Kemudian di atasnya ada sekolah-sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA, universitas, akademi, dan sebagainya. Di lantai berikutnya ada lantai bisnis. Ada usaha-usaha, jual beli, ada mal-mal, kantor-kantor, dan sebagainya. Di atasnya lagi ada pemerintahan yang mengatur masyarakat ini supaya aman, damai, tenang, sejahtera. Di paling atas itu ada para pemuka agama yang sedang menyadarkan umatnya masing-masing untuk hidup damai, penuh kasih, mengutamakan keutamaan, harapan, pengampunan, kasih, sukacita, dan sebagainya. Nah, kapal ini sedang bocor. Maka orang-orang yang ada di dalam level paling bawah, yang ada di bagian mesin, dia ngerti bahwa kapal ini sedang bocor, maka harus segera ditambal. Tapi mereka nggak bisa nambal sendiri. Maka mereka segera lari ke lantai berikutnya. Di tempat sekolah-sekolah itu sedang berlangsung. Maka mereka mengatakan kepada guru dan para murid, berhenti dulu. Kita sekarang turun ke bawah, ke bagian mesin, lalu kita tambal kapal yang bocor ini. Dan kemudian para guru dan murid mengatakan, waduh, kami sedang sibuk. Pekerjaan kami itu mengajar, membuat anak-anak ini pinter, bukan nambal kapal. Maka yang memberitahu ini langsung lari lagi karena tidak berhasil membujuk para guru dan para siswa ini yang sedang dalam proses belajar mengajar untuk nambali kapal. Lalu ke tempat yang lebih tinggi ketika bisnis dan juga usaha sedang berlangsung. Dan dia mengatakan, woi, berhenti dulu bisnisnya. Proses jual belinya berhenti dulu karena kapalnya lagi bocor. Kalau tidak segera tenggelam, kita tambal kapalnya. Para pengusaha, para pelaku bisnis, pedagang mengatakan, waduh, kami ini sedang sibuk, tidak punya waktu. Dan juga pekerjaan kami itu berdagang, menyediakan barang-barang supaya selalu tersedia, harganya tidak terlalu mahal, masih terjangkau, bukan nambal kapal. Wah, dia frustrasi, naik lagi ke pemerintahan. Dan mereka mengatakan, para bapak, para ibu yang mengelola negara ini, tolong sekarang kita turun dulu, tambal kapal dulu. Kapalnya lagi bocor, kalau enggak kita tenggelam. Dan para pejabat, para pelaku pemerintahan itu mengatakan, waduh, kami ini lagi sedang sibuk, mau ada pemilu supaya aman, supaya fasilitas umum
bisa dinikmati oleh sebagian besar warga, supaya warganya sejahtera dan bahagia. Bukan nambal kapal. Tidak berhasil lagi, naik ke tempat yang paling tinggi, kepada para pemuka agama. Saudara-saudara para pemuka agama, tolong berhenti dulu. Turun dulu nambal kapal, ini kapalnya mau tenggelam karena bocor. Dan kemudian para pemuka agama itu mengatakan, waduh, kami ini lagi sibuk ini supaya menyadarkan umat, supaya hidup dalam cinta kasih, pengharapan, saling mengampuni, rajin berdoa, supaya damai, bukan nambal kapal. Lalu kemudian kapalnya tenggelam. Sekolahannya habis semua, bisnis mallnya juga tenggelam semua, pemerintahan negara manapun juga ikut tenggelam, agama-agama apapun juga tenggelam. Lawang kapalnya bocor. Itu yang terjadi dengan bumi ini. Bumi kita sedang karam, bocor, ayo ditambal. Kalau tidak ini bumi ini juga hancur. Kalau bumi ini hancur, ya agama yang nggak ada, bisnis ya podo wae, sekolah nggak ada artinya, pemerintahan nggak diperintah apa. Buminya lagi bocor, segera dikerjakan. Menurut data kota Jakarta dan kota-kota di pantai di Indonesia, lebih dari 30 kota dalam waktu 7 tahun akan tenggelam. Dan sudah mulai. Sudah mendesak. Ayo sekarang kalau perlu berhenti, sungguh-sungguh berhenti dari semua kegiatan, lalu fokus memperbaiki bumi, rumah kita bersama. Kalau tidak bisa ya sudah, sambil-sambil kerja, tapi fokus menyelamatkan bumi. Karena kalau tidak, kerjaan kita juga percuma. Saatnya sekarang, tidak bisa ditunda lagi. Karena saya sudah mendengar kerusakan alam, bahaya perubahan iklim itu 20 tahun yang lalu. Dan sekarang ini semua orang sudah tahu, tetapi tidak ada yang berbuat untuk memperbaikinya. Ada tapi kecil sekali. Sekarang makin memburuk. Kita seperti seekor katak yang direbus pelan-pelan, hangat, makin panas, lalu lama-lama menjadi katak rebus. Karena tidak merasa, kita tetap ada di zona nyaman. Bapak Suci Fransiskus mengatakan, ketika manusia merasa dirinya independen, mampu menentukan sendiri lepas dari alam semesta yang menjadi dukungan dia, basic pendukung, malapetaka mulai terwujud dan eskalasinya makin tinggi. Karena kemudian manusia merasa tidak terhubung atau terpisah dengan alam yang memberinya hidup. Kita semaju apapun itu makan sesuatu yang dihasilkan bumi. Tetapi kita tidak merasa, kemudian malah buminya dirusak. Nah, saya ingin mengajak kita semua, mari kita mengerti ekoenzim dan memanfaatkannya untuk menyelamatkan bumi. Ini anugerah Tuhan yang ditemukan melalui cara berpikir manusia yang positif dan efektif loh menyelamatkan bumi ini. Untuk membersihkan polutan di udara, membersihkan polutan di air, menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah, membuat makanan itu menjadi lebih segar dan sehat. Ayo, ini ada sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita kerjakan bersama. Strateginya bukan melakukan hal besar, tetapi semua orang, banyak orang melakukan hal-hal kecil. Mengurangi produk sampah rumahan yang organik dijadikan ekoenzim, yang anorganik di-recycle. Yang sudah jadi ekoenzim ini untuk memperbaiki kualitas udara, memperbaiki kualitas tanah, memperbaiki kualitas air. Supaya iklim juga ikut berubah. Bumi lebih hijau, lebih ramah, kita lebih sehat. Waktunya sekarang.
Karena sudah lama kita tahu, tapi pada diam saja. Apakah kita mau jadi katak rebus? Kita bisa melakukannya. Dan sesegera mungkin, mulai dari diri kita, mulai sekarang ini. Ada sarananya banyak. Salah satunya yang cukup efektif adalah mengenal ekoenzim, memanfaatkannya untuk menyelamatkan dan menyehatkan bumi. Kemudian mulai sadar, kita hidup dengan secukupnya saja. Jangan serakah. Mungkin kita masih bisa selamat bumi ini sampai kita mati. Tapi anak cucu kita nggak akan. Tenggelam kapalnya, buminya karam. Ayo kita sama-sama. Karena kita semua ini dianugerahi Tuhan, anugerah yang luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Kita syukuri dengan memelihara, menyelamatkan, dan menjadikannya lebih baik, lebih penuh berkat. Supaya bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Terutama karena kita tetap masih dikasihi Tuhan. Mari kita bergerak bersama, selamatkan bumi, selamatkan saudara kita. Justru kesempatan ini bisa menyatukan kita dari berbagai macam suku, agama, kita itu satu di rumah yang sama, bumi yang kita cintai. Jangan sampai bumi kita karam, karena itu satu-satunya rumah kita. Meskipun kita berbeda, kita satu di rumah yang sama. Mari kita bekerja sama menyelamatkan bumi ini, rumah kita bersama. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.